tempat-tempat berkumpulnya tokoh-tokoh penting Hezbollah, itu yang dia serang dahulu. Jadi separuh komandan lapangan Hezbollah itu sudah tewas sebetulnya. Yang penting-penting sudah tewas gitu. Termasuk orang yang nomor 2-nya loh, yang kemarin. Orang nomor 2-nya itu wakilnya Nasrallah itu adalah musuhnya Amerika juga yang melakukan pengeboman terhadap marinir Amerika dan Perancis di tahun berapa ya? Di tahun 1982 atau 83 gitu. Gitu kira-kira Pak. Oke Pak Paul, dilanjut Pak. Pasti disikat ya. Oke lanjut, siapa lagi nih mau nambahin? Siapa mau nambahin nih? Pak Andi mau nambahin? Ya duit lah, semua bottom line money lah. Semua ada pasti. Aduh, Islam ini goblok semua nggak ngerti. Iya, Yang di Indonesia kan juga ketuanya sama kan. kaya-kaya, rakyatnya miskin di Indonesia itu. Anak sekolah aja pakai sandal. Tapi yang kiainya apa ya, ustadz-ustadznya kan kaya-kaya semua. Pendeta-pendeta juga sama Sami Mawon. Kalau udah dibohongin sama agama aja, aduh, kasihan. Tapi kalau Gaza ini, tunnel ini belakangan aja deh, tunggu sandarannya dulu. Kan kita nggak tahu sandarannya di mana. Tapi kalau sandarannya udah beres ya, tinggal dibom, tinggal dibakar itu tunnel-tunnel urusan belakangan. Sementara ini nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Nah sekarang ini yang kita konsentrasi ini Hezbollah. Si Hezbollah ini grupnya Hariri harus berani ngomong, ini kamu sama Hezbollah atau kamu independen. Kalau independen kita bantuin, kita habisin Hezbollah. Kalau kamu nggak mau Lebanon takut sama Hezbollah, ya kita hancurin kayak Gaza gitu, diratain tuh Lebanon. Kan gitu. Ya kan? Mereka juga Hezbollah kekuatannya apa sih? Duitnya dari Iran. Iran sekarang takut juga dia. Nggak tahu. Indonesia aja lah Pak Paul, gimana? Nggak bisa ngomong apa-apa Indonesia. Gimana? Kita just wait and see lah. Jadi gini Pak Andi, Hezbollah ini kan sebenarnya kan persenjataan, dana, pelatihan itu kan semua dari Iran. Nah, agak ada sedikit banyak perubahan taktik menghadapi Hezbollah itu digunakan Israel akhir-akhir ini. Jadi perang Libanon 2 tahun 2006 itu kan seri ya, Hezbollahnya nggak hancur, Israelnya juga nggak mendapatkan hasil sesuai dengan yang dia mau juga. Dia kan Israel maunya kan supaya Hezbollah mundur sampai utara Sungai Litani. Tapi juga akhirnya kan memang Hezbollah mundur, tapi dengan perjanjian PBB ya, resolusi Dewan Keamanan di mana Hezbollah menarik diri sampai utara Sungai Litani. Tapi kan sekarang Hezbollah sudah melanggar dan pasukan PBB nggak bisa berbuat apa-apa juga menghadapi Hezbollah kan. Bahkan pasukan PBB ya kelihatannya lebih banyak memberi angin kepada Hezbollah gitu. Buktinya mereka bisa mendekati perbatasan Israel dan meluncurkan roket. Nah, taktiknya agak beda. Kalau dulu Israel terpancing masuk, kemudian dia menghabisi satu persatu prajurit-prajurit lapangan yang tidak terlalu penting sebenarnya. Dia pikir dengan cara begitu bisa menghancurkan perlawanan Hezbollah pada waktu itu di tahun 2006. Tetapi tahun 2024 ini sudah sangat berbeda. Yang diincar oleh Israel itu pertama adalah logistiknya Hezbollah dulu. Jadi setiap Israel mengetahui ada penyimpanan senjata, pos pengamatan, kemudian juga tempat-tempat berkumpulnya tokoh-tokoh penting Hezbollah, itu yang dia serang dahulu. Jadi separuh komandan lapangan Hezbollah itu sudah tewas sebetulnya. Yang penting-penting sudah tewas gitu. Termasuk orang yang nomor 2-nya loh, yang kemarin. Orang nomor 2-nya itu wakilnya Nasrallah itu adalah musuhnya Amerika juga yang melakukan pengeboman terhadap marinir Amerika dan Perancis di tahun berapa ya? Di tahun 1982 atau 83 gitu. Nah, jadi kalaupun misalkan akhirnya terjadi perang pun, saya kira Hezbollah ini sekarang sedang mulai mengalami
kesulitan dalam soal stok daripada persenjataan maupun roket gitu. Nah, tapi ini juga tidak bisa hanya mengandalkan serangan udara. Seperti tahun 2006 ada kesalahan strategi, dan Halutz itu komandan Menteri Pertahanan Israel pada waktu itu hanya di awal-awal perang 2 minggu pertama hanya mengandalkan serangan udara untuk menghancurkan Hezbollah, tapi gagal. Ya nanti kalau memang sudah jalur logistik maupun suplainya sudah hancur, saya kira pasukan darat Israel harus masuk juga secara simultan gitu. Dan agak berbeda kalau dulu Israel kan tidak ahli dalam perang terowongan, tetapi pertempuran di Gaza sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan perang di bawah permukaan kepada Israel. Saya kira ya kalaupun terjadi konflik dengan Hezbollah, Israel akan menang. Gitu kira-kira Pak Andi. Silakan Pak Paul dilanjut. Ya betul. Enggak gini Pak, Opung saya tambahin dikit. Hezbollah ini ceritanya ini kan sama Indonesia. Kalau Indonesia ini yang namanya MUI. Hezbollah ini kan pendatang. Ya kan, bukan rakyat orang Libanon. Pemerintahan sah Libanon itu kan ada. Hezbollah ini pendatang, teroris pendatang, tapi kekuatannya itu besar. Sama juga di Indonesia. Negara-negara NKRI Indonesia, tapi ada MUI. Nah ini kan seperti musuh di dalam selimut, kan bajingan semua. MUI ini kan bajingan kadrun besar di Indonesia. Ini sama juga Hezbollah ini. Makanya Israel ini ngomong sama Libanon, kamu mau nolong kita apa enggak? Kalau enggak, aku mau habisin nih Hezbollah. Tapi negara lu hancur, kan gitu. Israel ngomong gitu. Indonesia ini sama juga. Kita ini tanya sama Jokowi atau Prabowo, kamu berani nggak ngancurin MUI? Kalau nggak gitu negara lu hancur. Itulah sama aja kalau menurut saya ya. Jadi NKRI, tapi yang lebih berkuasa itu MUI, ya kan lucu. Itu yang terjadi di Indonesia. Nah, makanya Hezbollah dapat duitnya dari Iran, padahal mereka sendiri bukan termasuk dengan negara Lebanon. Mereka independen kadrun yang masuk teroris, tapi kekuasaannya kenceng kan gitu. Itu aja deh tambahan. Thank you. Jadi begini Pak Andi, supaya kita tahu juga bahwa di Libanon itu untuk menjadi anggota milisi Hezbollah itu dia dapat gaji Pak, gaji bulanan. Dari mana? Dananya dari Iran. Jadi daripada nganggur, ya dapat gaji, ya mendingan dia jadi milisi kan, jadi gabung dengan Hezbollah. Itu kenapa anggota Hezbollah tadinya sekitar 26.000 tahun 2006, sekarang sudah 100.000 Pak kira-kira. Artinya apa? Iran berani mengeluarkan dana untuk merekrut itu. Nah kalau kekuatan pasukan, jelas Hezbollah lebih banyak lebih kuat pasukannya daripada pemerintah resminya Libanon. Nggak akan bisa berdaya pemerintah resminya gitu. Udah pasti nggak bisa lah gitu. Secara militer juga dia kalah gitu. Udah nggak bisa apa-apa gitu. Ya kita lihat juga keluarga Hariri kok bisa apa Pak? Dihabisin kan Hariri. Iya, jadi kan yang sah. Ya kan? Iya, jadi kita lihat konflik Libanon ini kan dulu kan negara yang merupakan negara yang indah, mutiara dari Timur Tengah, tapi mulai rusak sesudah masuknya PLO melarikan diri dari Yordania. Habis dikejar sama Raja Yordania, Raja Hussein pada waktu itu, karena mereka mau melakukan kudeta terhadap Yordania, ya, terhadap dinastinya kerajaan yang memimpin Yordania, ya. Kemudian mereka dikejar, masuklah mereka ke Libanon, dikejar oleh Yordania dan juga oleh Israel pada waktu itu. Nah, kemudian masuk juga pada waktu itu pengaruh dari Iran. Sesudah revolusi tahun 1979, Ayatollah Khomeini itu karena paling gampang cari makan, cari uang, kerja pada waktu itu adalah ke Libanon. Libanon itu kan kota daerah para wisata, ada kasino juga di sana dulu gitu. Jadi semua orang datang ke Libanon untuk mendapatkan pekerjaan. Masuklah pengaruh orang-orang Syiah ini dari beberapa negara itu pergi ke Libanon. Pertama ya hanya sebagai pekerja. Tapi lama-lama sesudah revolusi Islam yang di Iran, sesudah pengaruh Khomeini itu begitu kuat dan dia mulai menyebarkan ideologi revolusi versi Syiah lah ya, kita katakan.
ke negara-negara Arab yang lain. Yang paling gampang diserang itu adalah Libanon. Kenapa? Karena komunitas penduduk di Libanon pada waktu itu 40% lebih, hampir 50% itu adalah orang Kristen. Mulailah dirubah demografi ini oleh pendatang-pendatang dari Iran, dari negara-negara Arab yang lain. Akhirnya orang-orang Kristennya kalah jumlah, mulai terjadi perang saudara gitu, Pak. Iya, betul. Nah, Ya kan mulai zaman, terjadi perang saudara. makanya dikatain Lebanon itu kan Venice of the East. Nah, kota Venice di Italia itu kan indah sekali. Dulu Nah, tahun 19 sampai tahun 1975 masih. Lampung 20 tahun yang lalu itu Lebanon itu is on my bucket list. Jadi ini satu tempat yang saya harus pergi. Itu ada di catatan saya. Tapi sekarang Iya. hancur begitu. Ya kan, dulu kan lakinya pakai jas, segala macam, ceweknya cantik-cantik, bajunya bagus. Sekarang mah kerudungan semua, jilbaban semua kan. Itu hancur itu negara. Ya benar, orang-orang itu orang-orang orang Palestina yang diusir dari Jordan, satu lari ke east, ke west, ya, end up di Lebanon, yang lain turun ke bawah kan, yang sekarang jadi yang dinamakan di West Bank. Ini kan orang-orang Yordania semua yang diusir. Dan sekarang aja contoh soal setelah perang ini aja, Jordan nggak mau terima pengungsi dari West Bank atau pengungsi dari Gaza, mereka nggak mau terima. Padahal mereka kan orang Jordan. Orang Yordan, benar Pak. Mereka mana ada sih ras Palestina? Nggak ada dalam sejarah, mana ada ras Palestina? Nggak ada. Adanya ras Jordan. Ya udah, itu ceritanya. Arab Yordan gitu. Itu sebenarnya. Iya, Arab Yordan. Jadi kalau ngeliat benderanya kan juga sama kan, Palestina sama Yordan kan? Sama Pak Paul. Sama. Beda ada bintangnya, ada apa? Ada ininya aja kan. Nih, bendera ya. Tapi orang Indonesia nggak ngerti. Orang-orang kadrun nggak ngerti. Misalnya free Palestine. Apanya yang di free? Karena tapi untungnya ya, udah menurut. Ya, ada bintangnya doang ya. Udah nggak berani mahasiswa sekarang. Lu mau ini kan, macam cuma beda bintangnya doang. Ya, beda bintangnya aja Pak Paul. Sorry, belum saya share screen. Bentar, saya share screen ya. Karena sebetulnya Yordania itu ya kan 60% penduduk Yordania itu orang Palestina. Iya, orang Arab Palestina Pak Paul. Betul. Hmm. 60% ya penduduk Yordania itu orang Palestina, saudara ya. Jadi memang sebetulnya bedanya cuma bintangnya doang. Ya, sama persis. Iya. Betul. Kalian kasih bintang David aja deh. Bintang Daud. Iya, makanya nggak ada bukti sejarahnya bahwa bangsa Palestina, nggak ada. Negara Palestina, kekhalifahan Palestina pernah ada. Itu nggak ada bukti sejarah, hoax Pak, gitu. Hoax. Memang tujuannya hanya untuk menyingkirkan orang Yahudi saja. Tujuannya memang jahat, genosida Yahudi. Saya antisemitik. Iya, menurut Opung Indonesia nih gimana nih 2 bulan ke depan nih si Prabowo? Ada harapan ya, akan berjalan seperti biasa, tapi harus disadari kita ini sekarang jepitan ekonominya itu sudah sangat mengerikan Pak. Jadi dalam tempo setahun 2 tahun ke depan bisa bangkrut kalau nggak hati-hati. Kalau tim ekonominya nggak bagus bisa bangkrut. Gitu. Bubar kayak Bangladesh nanti. Bisa bangkrut, bisa bubar Pak Paul karena ekonomi. Makanya bisa bubar. Prabowo berani nggak untuk merapat ke jadi dia harus cari atau ke Israel. Iya, dia harus cari menteri yang profesional, jangan lagi titipan partai. Kalau dia berani. Ya, masalahnya sekarang kan begini. Saya sendiri ngelihat tim ekonomi yang sekarang ini pun, ya sebagai ekonom saya nggak yakin Pak. Nggak yakin dengan kemampuan kerjanya. Nggak mampu Pak, nggak mampu. Itu kan masalah Indonesia ini kan masalahnya sebenarnya sepele, gampang. Yang bikin sulit kan orang Islamnya. Menangani Indonesia ini gampang, saudara ya, karena apa? Sumber dayanya ada di dalamnya, ya. Beda dengan orang-orang Eropa, nggak ada di dalamnya, kudu nyari, kudu dagang dulu. Indonesia nggak perlu. Nah, tapi masalahnya ketika mau diproses, orang-orang Islamnya ini bikin ribet. Nggak boleh inilah syariah, inilah dosa lah, inilah aturan agama lah.
Akhirnya nggak bisa bergerak. Coba contoh nih, bagaimana cara nyetak uang yang paling cepat sekarang ini? Bikin kasino. Oh nggak boleh lah, itulah ribut kan. Iya Ruwet kan? Pak Paul. Saya yang paling simpel nyetak uang kan dengan kasino. Indonesia kalau bikin kasino itu seluruh dunia datang tuh. Seluruh dunia akan datang kalau bikin kasino. Oh, dosa Pak, siapa bilang dosa? Yang dosa biarlah dosa. Anda yang tidak berdosa nggak usah berdosa. Daripada orang berdosa buang duitnya di luar negeri, buang duit di sini, sama saja kan? Iya, orangnya larinya ke Genting sama ke Iya, Macau. munafik kan. Akhirnya orang-orang kayanya Indonesia pada lari ke Genting, yang sama ke Makau, yang dapat duit mereka. Indonesia tambah kere. Bangkrutnya di sana mereka. Kalau bangkrutnya kan uangnya di sini juga. Nah itu Tapi kedua bikin pabrik bir. Ya kan pabrik bir Tapi itu udah kan jualan ada. minuman tapi kan kenceng kan. Tapi kan katanya apa? Katanya merusak bangsa alkohol. Siapa bilang? Nyatanya Inggris ya kan gara-gara orang-orang yang tidak minum alkohol ini Inggris jadi rusak gara-gara orang Arab ini kan. Jadi dulu Inggris minum alkohol, minum bir tambah jaya tambah makmur, orang Jerman minum bir tambah sugih. Ini kan aneh kan? KDRT mana? Apakah KDRT cuma alkohol? Ya bukan juga. Nggak ada Enggak juga, urusannya. Pak. KDRT ya Enggak. karena dasarnya memang secara psikisnya dia sakit. ini pertanyaan lagi buat Ompong. Kita lihat ya, Indonesia ini ya, saya lihat kalau semua itu cash. Nah, terus kamu mau ngitung pajak tuh piye? Semua cash. Walang di Cina aja orang belanja di pasar rakyat itu. Pasar rakyat ya, bukan supermarket. Itu aja pakai QR code semua. Pembayaran semua pakai QR code. Itu Indonesia bisa diimplementasi nggak? Jadi kita tahu, biarpun pedagang pun bayar pajak kita tahu. Itu lewat QR code, udah cashless community. Itu kalau di Indonesia bisa nggak ada Ompong? Diimplementasikan. Nggak bisa. Kalau ngitung ini sekarang transaksi di sini tuh sebetulnya sudah mulai pakai pakai QR code ya di kota-kota besar, tapi belum semuanya juga Pak gitu. Nah, apakah nanti transaksi ini ini kan sebentar lagi ke depan ini, tunggu aja, siap-siap aja, sebentar lagi Anda minum minuman berkarbonasi kena pajak. Anda makan di restoran kena pajak tambahan lagi. Anda mau perpanjang PBB kena pajak. Kenapa? Buat menutupi defisit fiskal, defisit anggaran berjalan. Ya karena sekarang kita kan mau cari utangan juga susah Pak gitu. Sulit Pak. Jadi mau tidak mau Orang Indonesia udah nggak bisa cari utangan lagi Pak, bisanya cari utang Pak. Enggak gini Ompong. Kan kamu minum carbonated water dipajak. Terus pajaknya tariknya dari mana? Wong tokonya sendiri bayar pakai cash kok. Ngitungnya gimana? Nah, ya itulah Pak. Jadi nanti setiap nanti misalkan belanja di Indomaret itu nanti tambah lagi minuman ini langsung dikasih harga pajaknya. Nanti sekarang begitu Pak, nanti yang ke depan ini. Jadi persoalannya kan begini, sekarang daya beli di Konoha ini udah sangat rendah Pak, daya beli masyarakat. Iya, Nah, sementara pemerintahan ini kan sibuk dengan urusan partai dan urusan politik dan urusan agama gitu ya. Ya semua lah itu. Urusan ini semua campur aduk. Orang berlomba-lomba jadi politisi supaya bisa ngerampok anggaran gitu kan. Nah, kemudian sekarang gini loh Pak Ompong. Sebentar ya, saya sebenarnya di sini itu untuk kita punya kebaikan. Saya bisnis ya, saya tulis saja no cash accepted. Kita nggak terima cash, semua kredit card. Jadi kenapa? Jadi saya nggak usah di toko terus, ya kan? Ya. Gue jadi toko terus, gue jadi budaknya bisnis. Jadi semua kalau retail bisa Pak Andi. Pegawai nggak bisa curi duit gua cash. Jadi toko saya tulisin no cash accepted. Jadi aku nggak usah di toko terus. Pegawai aja yang kerja. Indonesia nggak akan bisa Pak cash begitu. Kenapa? Karena mereka butuh korupsi Pak. Misalnya makanya Pak itu. kalau mau beli barang, ya kan? Kalau pas semuanya serba online, transfer online kan susah mau nyatut, ya kan? Tetapi kalau itu dibayar tunai kan dilebihin kan, bisa kan? Termasuk transaksi di Indonesia itu banyak sekali dengan cash, padahal nilainya besar. Kenapa? Karena supaya bisa ada under table money-nya itu bisa berasa, ya kan? Bisa dilakukan. Kalau nggak bisa. Makanya cash yang dengan transfer ini kan sangat sebetulnya akan mempermudah untuk penghitungan pajak dan mencegah korupsi. Tetapi
dengan adanya yang semuanya serba digital ini, maka orang-orang Indonesia ini akan sulit. Dan filosofi ekonominya pembangunan Indonesia adalah korupsi adalah olinya pembangunan. Itu dari zaman Soeharto, itu Soeharto yang menetapkan. Kan Soeharto bilang waktu gajinya TNI sama Polri minta dinaikkan kan, siapa ya?